Ada nggak sih dari creators yang pernah mikir, kok kita sudah jadi mahasiswa, tapi ilmu dan pengetahuan kita gini-gini aja ya? Kok kita sudah menginjak dari kepala 1 ke kepala 2, tapi masih tidak tahu planning ke depannya untuk apa ya? Kok sudah semakin dewasa, tapi semakin sulit untuk memanajemen waktu? Jawabannya adalah, bisa jadi kita belum paham self-awareness kita. Jadinya kita nggak tahu starting point kita itu ada di mana, nggak tahu keunikan kita di mana, nggak tahu sisi lebih apa yang bisa kita berikan, sehingga rutinitas kita begitu dan berulang seperti itu saja. Karena apa? Sejatinya, kita sebagai manusia butuh untuk terus bertumbuh dan berproses. Kata Benjamin Franklin, when you're finished changing, you're finished. Artinya apa? Saat kita berhenti berkembang, berhenti bertumbuh, dan berhenti belajar, maka kita mati. Cepatnya dunia dan adanya sosial media karena membuat kita lebih sering melihat keluar dan lupa bahwa diri kita juga butuh untuk dilihat dan dipahami. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Tutur batinku tak akan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo creators, balik lagi sama aku, Fitri Ainizati. Kalian bisa aja panggil aku Fitri. Aku dari content creator YouTube Kami Creator. Nah, di sini kita bakal berbincang seperti judul video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh banget di-share ke keluarga, teman, sahabat, atau bahkan yang lain. Sebelum itu, yuk kita pahami dulu apa sih itu mengenali diri sendiri, atau bahasa kerennya self-awareness. Self-awareness adalah suatu bentuk kesadaran untuk berusaha lebih dalam memperhatikan pikiran, perilaku, perkataan, serta perasaan diri kita sendiri. Dengan kata lain, self-awareness merupakan sikap untuk mengenali dan memahami diri sendiri. Nah, aku mau ambil penelitian dari Dr. Tasha Ehrlich, seorang organization psychologist. Tasha ini mendefinisikan self-awareness 3 poin, yaitu the ability to see and understand ourselves clearly, kemampuan kita melihat dan memahami diri kita secara jelas. Kemudian yang kedua, how others see us, bagaimana orang sekitar kita melihat kita. Selanjutnya yang ketiga, how we fit into the world, bagaimana kita menjadi bagian atau ambil bagian dalam dunia. Nah, dari ketiga poin tersebut dapat diartikan bahwa self-awareness adalah bagaimana kita dari semua identitas kita bisa menjadi bagian dari pelengkap untuk menjadi satu kesatuan. Karena dasarnya kita adalah makhluk sosial, maka memiliki self-awareness ini bisa menjadi pemecah untuk menyelesaikan masalah dan menjadi bagian dari solusi. Nah, dari itu semua, maka orang yang punya self-awareness tentu akan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Mereka pun akan tahu tindakan apa untuk memecahkan masalah sehingga didapatkan solusi dari permasalahan itu. Menurut penelitian dari Dr. Tasha menyebutkan bahwa mereka yang lebih self-aware cenderung lebih percaya diri dan lebih yakin memperjuangkan cita-citanya. Logikanya seperti ini. Jika kita mengetahui kelebihan dan keunggulan kita, tentu kita akan jauh lebih percaya diri. Pede dalam bergaul, pede dalam mengejar cita-cita, pede dalam berkolaborasi dengan orang lain, pede dalam berkomunikasi, dan lain sebagainya. Menurut Gandar, ada 8 kecerdasan pada setiap diri manusia. Maka saat kita tahu keunggulan kita di mana, kita akan lebih confident. Untuk itu, nggak ada alasan tidak pede creators. Hanya saja kita masih belum tahu kelebihan kita apa dan lebih fokus melihat atau mengeksploitasi kekurangan kita saja. Memang benar, kita sebagai manusia juga mempunyai kekurangan. Namun, dengan kita mengenal self-awareness, menjadi sadar untuk melihat kekurangan kita di mana. Pentingnya mengenal self-awareness juga bisa membuat diri kita nggak iri dengan pencapaian yang pada orang lain. Kenapa bisa begitu? Karena setiap orang mempunyai caranya sendiri untuk bisa menjadi bintang-bintang yang bersinar. Akibatnya akan membuat diri kita menjadi puas, bahagia, dan
bersyukur dengan apa yang sedang diri kita jalani saat ini. Untuk itu, bukankah kita sebagai manusia tidak diciptakan untuk unggul dalam berbagai bidang? Lalu, untuk apa ada kata kerjasama dan bersama-sama jika kita harus melakukannya sendirian? Aku ambil contoh mudah ya, supaya para creators ini semakin paham mengenai apa itu self-awareness. Jadi, mungkin kita tidak jago dalam berhitung, sehingga nilai matematika kita tidak terlalu baik dari teman-teman yang lain. Namun, bukankah seorang artis terkenal tidak memerlukan nilai matematika yang tinggi? Mungkin kita sulit untuk bisa kreatif bila dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Namun, bukankah seorang akuntansi dan dokter tidak membutuhkan kekreatifan dalam pekerjaannya? Mungkin juga hafalan kita tidak sekuat teman-teman yang lain. Itu nggak masalah teman-teman creators, karena seorang CEO hebat tidak harus memiliki hafalan yang kuat. Artinya apa? Teman-teman creators, jangan mau direnggut kepercayaan dirinya hanya karena kita tidak mahir dalam menguasai satu bidang. Atau itu yang menjadi kekurangan kita. Ubah kata insecure menjadi kelebihan dan keunggulan yang ada pada diri saya, sedangkan kekurangan akan terus saya perbaiki dengan berkolaborasi dengan yang lainnya. Untuk itu, kita harus mulai dari mana untuk membangun self-awareness ini? Yang pertama yaitu personality atau kepribadian. Contohnya saat kita berada di situasi keluarga, bareng teman-teman, dan di saat berada di kerumunan. Tak dapat dipungkiri, bisa jadi kita mempunyai banyak kepribadian saat berada di suatu kondisi tersebut. Misalnya nih, saat berada di lingkungan keluarga, maka kita akan jauh lebih pendiam, tapi heboh banget saat berada sama teman-teman, atau mungkin sebaliknya. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Dengan begitu, kita akan memahami apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita sehingga dapat diperbaiki lagi. Yang ketiga, value yang dianut, yaitu kepuasan apa yang nantinya bakal diambil. Caranya dapat berkomunikasi dengan mereka untuk mencapai suatu keputusan atau solusi dari sebuah akar masalah. Yang keempat, kondisi fisik, yaitu seberapa kuat kamu dalam menghadapi sebuah masalah. Karena seberapa kuat dan ambisiusnya diri kita, tetap kita harus adil dengan tubuh kita sendiri, yaitu dengan memberikannya nutrisi yang cukup dan waktu tidur juga yang cukup. Karena mereka juga turut andil dalam penyelesaian solusi kita. Yang kelima, tujuan hidup, cita-cita, dan skala prioritas. Di dunia yang sementara ini, apa yang ingin kamu berikan kepadanya? Dan manfaat atau kontribusi yang seperti apa yang akan kamu berikan? Dengan begitu, kita akan tahu mana hal yang menjadi prioritas dan mana yang enggak. Tentu dengan itu semua membutuhkan suatu planning atau perencanaan dan butuh konsistensi agar bisa mencapai tujuan hidup kita. Nah, di akhir video ini, aku mau share ke creators tips and trick bagaimana kita kenal dengan siapa kita dari seorang content creator, Kak Shirley. Simak baik-baik ya. Yang pertama, niat dan mindset, yaitu keinginan dan pikiran kita untuk benar-benar ingin tahu yang sebenarnya tentang siapa diri kita. Bukan hanya sekedar menjawab bahwa saya ini makhluk Tuhan yang Maha Esa misalnya, atau saya adalah anak Bapak A dan Ibu B yang lahir di daerah C, kemudian memiliki kebiasaan D. Itu salah, creators. Self-awareness bukan hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Niat dan kesiapan mental ini menjadi bagian penting untuk dimunculkan di awal. Dengan adanya niat dan mindset tersebut, otomatis kita siap untuk mendengar fakta yang terungkap, entah itu kita suka maupun tidak. Tentu harus kita terima dan akui dengan adanya suatu perbaikan. Kedua, ask for feedback. Creators, kita harus akui bahwa orang lain bisa melihat kita secara objektif daripada kita sendiri. Dengan kata lain, memiliki pertemanan atau circle pertemanan yang bukan hanya mau mengapresiasi dan memuji, namun juga mau mengkritik secara objektif. Yang baik akan dikatakan baik dan yang belum akan dikritik. Yang bagus akan diapresiasi dan yang jelek akan diperbaiki. Pernah dengar kata ini? Teman yang baik adalah harta karun yang paling berharga dalam sebuah proses kita bertumbuh dan bisa menjadi maksimalnya diri kita. Karena teman yang baik akan memberikan di mana blind spot yang kadang-kadang kita sebagai pemain tidak sadar pernah melakukannya. Yang ketiga, ganti pertanyaan why menjadi what. Bertanya why adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan motivasi, bukan bertemu dengan diri sendiri. Why me yang menghadapi masalah ini misalnya?
maka ganti dengan what's the most important to me? Apa yang paling penting untuk saya? Daripada kita bertanya, kenapa saya sangat tidak bisa menguasai itu? Maka bukankah lebih baik menggantinya dengan situasi seperti apa nih yang membuat kita tidak bisa menguasai itu? Creators, pertanyaan what akan lebih mendefinisikan siapa kita, situasi dan kondisi apa yang membuat kita lebih maksimal berdasarkan pengalaman yang sudah ada. What akan fokus moving forward, pada apa yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Sedangkan why akan fokus pada akar masalah. Yang keempat, tidak responsif saat berada di posisi yang didominasi perasaan. Maksudnya, saat diledek kita akan marah pastinya. Saat diacukan, maka kita akan merasa bad mood. Saat dikritik, kita akan merasa gusar misalnya, dan lain-lain. Saat situasi sedang didominasi dengan feeling atau perasaan, maka jangan ambil keputusan dulu, dan jangan dikasih reaksi apapun. Diam, dan tarik nafas, tenangkan diri, dan beri kasih jeda agar bisa berpikir logis, bukan berdasarkan perasaan. Emang benar, perasaan itu harus bisa kita kontrol creators, karena kalau bukan kita yang mengontrol perasaan, maka kita yang akan dikontrol oleh perasaan. Mundur sebentar, pikirkan dulu dengan matang, baru lakukan. Yang kelima, repetition atau pengulangan. Karena tidak akan ada kata berhenti untuk mengenali diri sendiri. People change, manusia akan terus berubah teman-teman creators. Mungkin kita yang sekarang sudah tahu banget diri kita yang sekarang, tapi 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan kita akan bertemu dengan orang baru, mendapatkan pengalaman baru, dan kepercayaan juga akan baru. Otomatis kita juga harus bisa beradaptasi dalam keadaan baru tersebut. Untuk itu, nggak akan ada kata berhenti untuk kita semua mengenali diri kita sendiri. Akhirnya, pembahasan kita kali ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita menjadi pandangan kalian semua mengenai self-awareness. Oh iya, next time kita bakal bahas apa ya? Boleh banget request dari kalian, ketik di kolom komentar. Nanti ide yang menarik akan dibahas di konten kita berikutnya. Pastinya, jangan lupa buat like, subscribe, and share. Jangan lupa nyalain notification-nya supaya kalian nggak ketinggalan tips and trik bermanfaat lainnya dari kami creators. Thank you!